Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Kalau kita dites DNA, maka orang Banten dan orang Jawa Barat, di dalam darahnya, di dalam tubuhnya ada darah Prabu Siliwangi yang mengalir, saudara-saudara. Maka kita kalau ada tes DNA diperintahkan oleh Gubernur Ridwan Kamil, turunan Sunan Gunung Jati, hei orang-orang Garut, tes DNA, aing hayang nyaho, siap keturunan saha, siap ente tes DNA. Di family tree DNA, dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasannya Pak Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW karena haplogrupnya G, bukan C. Oke, next kita menuju selanjutnya ke Yeful. Ternyata ada beberapa keturunan Pak Alawi dari berbagai negara yang sudah melakukan tes DNA. Ada Yaman Hadramaut, Qatar, ini masih baru. Indonesia, Jakarta Raya, jelas ya, Indonesia, Jakarta Raya. Coba saya tarik geser ke atas lagi, geser ke bawah maksud saya. Geser ke atas atau ke bawah ya. Ini di Kalimantan Barat juga sudah melakukan. Indonesia, Sumatera Selatan, GBY 64206, IF 074 351. Bawahnya ada Oman, ada Indonesia, ya ini ada Jawa Timur sudah melakukan tes DNA. Bawahnya lagi ada Indonesia, Sumatera Selatan, juga ada Indonesia, Jakarta Raya. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 6 kalau tidak salah orang keturunan Bani Pahlawi dari Indonesia yang melakukan tes DNA. Indonesia, Jakarta Raya, Indonesia, Sumatera Selatan, ini Indonesia, Jawa Timur, dari Sumatera Selatan juga, Kalimantan Barat, juga ada Indonesia, Jakarta. Sebetulnya kalau semua itu mau tes DNA dan hasilnya memang haplogrupnya G, tidak mempermasalahkan. Kita selaku rakyat Indonesia memahamilah. Karena yang namanya tes DNA itu siapapun, kalau Nusantara itu O, ya, ada yang G, ada J1 kalau keturunan Rasulullah SAW, tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau mereka alim, ya, tawadu, bersama-sama hidup bermasyarakat dengan baik, saya kira tidak akan ada masalah. Toh yang alim keturunan Yahudi juga banyak. Kita tidak menutup mata, membenci, membuli dan sebagainya, tidak. Karena secara kultur di Indonesia itu berbagai macam suku, bahasa, bermacam-macam ras, ya, entah itu Arab, Cina, Jawa, dan lain sebagainya, India. Toh kalau mereka berdampingan secara baik, hidup layaknya sebagai rakyat Indonesia, kita akan menerima, welcome dengan tangan terbuka, bergandeng tangan membangun bangsa ini tanpa harus mengagung-agungkan sebuah keturunan nasab. Karena kesetaraan hidup di Indonesia itu tidak diukur dari jabatan, dari keturunan atau dari nasab, dari kekayaan, tapi bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara itu secara prestasi, baik itu dengan ilmu maupun dengan kontribusi yang lain, sehingga kita akan bersama-sama untuk membangun bangsa ini tanpa terkecuali sebagai anak bangsa. Apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dijawab oleh Habib Zain dan Mbak Najwa begitu adanya. Toh kesatria-kesatria inilah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia semua biar tahu, dan kesetaraan hidup di bangsa ini tanpa ada sekat, tanpa ada pengagungan salah satu keturunan, sehingga hidup bermasyarakat ala Indonesia, ala Nusantara ini akan terjaga dengan baik. Segala hilang mohon maaf, NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.